warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Kantor dan jajaran sudah bergabung pada acara desevaluasi pembangunan zona integritas menuju WBBM tahun 2025. Kali ini saya sebagai moderator Mira Budi Irianti, juga hadir beberapa evaluator, di antaranya ada Ibu Asri Sejati Ningtyas, ada Ibu Iis Rismawati, dan juga ada Mbak Andin. Sesi hari ini terbagi menjadi tiga ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah office tour selama 30 menit, lalu dilanjutkan dengan paparan selama 15 menit, dan untuk sisanya akan kami lakukan pendalaman materi. Nah, mungkin mengingat waktu yang berjalan ya, Ibu Kakan dan tim, kami persilahkan untuk Ibu dan tim melakukan office tour. Terima kasih. Siap, Mbak. Halo, suaranya tidak terdengar, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Nurcaya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, akan melakukan opitul untuk mengenal lebih dekat profil Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Di sebelah kanan ini, untuk halaman depan, kami tersedia papan petunjuk arah untuk parkir roda 4 di sebelah kanan, juga parkir untuk perempuan di sebelah kanan juga, namun dengan posisi yang berbeda. Kami juga membedakan antara parkir pengguna layanan maupun pegawai yang ada di kantor kami. Kemudian di sini kita ada sebuah inovasi yang ada di kantor kami, yaitu drive-thru. Dan di sini juga tersedia parkir untuk drive-thru pengambilan perokok.
Selanjutnya saya akan mengajak untuk melihat batas antrian parkir drive-thru. Kemudian di sana juga ada parkir untuk pengguna layanan roda 2. Dan juga di sini tersedia fasilitas yang kami siapkan untuk pengguna layanan ramah kelompok rentan, di mana bahwa kami menyediakan fasilitas antar jemput untuk kaum disabilitas. Kemudian di sana juga kami menyediakan kafe untuk ramah kelompok rentan, di mana kafe itu yang kami siapkan ada bentuknya minuman maupun cemilan yang sifatnya gratis. Selanjutnya, untuk pemenuhan ramah kelompok rentan, kami juga menyediakan sapras, sebagaimana sesuai dengan aturan yang ada di sini, ada jalur landai untuk pengguna kursi roda, kemudian juga ada guiding block sebagai penuntun untuk disabilitas tunanetra, di mana selain guiding block ini, kami juga mempunyai maupun musola dan tempat wudhu yang ada di belakang sana. Dan jalur guiding block ini juga kami lengkapi dengan kanopi agar jika hujan ataupun teriknya matahari. Selanjutnya, kami juga punya papan informasi di sini berbagai macam informasi terkait layanan yang ada di kantor kami, agar pengguna layanan juga dapat melihat dan membaca apa yang termuat di dalam informasi itu. Dan pintu layanan loket, kami juga punya informasi publik di mana di sini ada publik kami, kemudian ada standar dan SOP naik tarif, syarat maupun jangka waktu. Nah, kemudian kita juga punya brosur yang bisa dibaca dan dilihat oleh pengguna layanan mengenai layanan yang ada di kantor kami. Selain informasi layanan, kami juga punya brosur mengenai inovasi yang ada di kantor kami agar masyarakat tahu apa inovasi yang ada di kantor kami. Kemudian kami juga punya banner zona integritas yang menunjukkan bahwa kami sudah BPK dan benar-benar zona integritas sudah terbangun. Di sini juga kita menyediakan wastafel, ada tisu untuk cuci tangan, mengeringkan tangan. Nah, kemudian di sini juga kami tersedia kotak pengaduan. Di sini juga kami punya petugas khusus untuk disabilitas sebagai pendamping. Ini Pak Ahul. Nah, selanjutnya memasuki ruang loket. Profesional, di mana TSO ini memberikan informasi ataupun layanan dan bertanya kepada pemohon terkait permohonan apa atau layanan apa yang mereka butuhkan. Di sini juga kamu tanah dulu, dan di sini ada untuk pemohon. Kemudian kamu juga harus mengetahui tata tertib yang ada di loket kami demi kelancaran pada saat loket layanan yang sudah diberikan kepada mereka. Kami juga survei kepuasan masyarakat dengan scan barcode ini. Kemudian di sebelah kiri terdapat pojok internet dan anjungan fotokopi mandiri. Kemudian selanjutnya ada tempat bermain anak. Karena anak-anak mungkin juga ada ikut datang dalam mengajukan permohonan. Kemudian di sana juga tersedia pojok konsultasi yang memudahkan bagi pengguna layanan jika ada sesuatu yang harus dikonsultasikan. Kemudian tersedia juga 7 layanan prioritas bagaimana yang terlihat di atas. Ada itu mengenai layanan prioritas, standar pelayanan, visi misi, dan maklumat pelayanan. Kemudian kami juga menyediakan sarana ramah kelompok rentan. Semua sarana kami penuhi tergantung kebutuhan kelompok rentan yang datang. Kemudian di situ juga ada pojok pustaka, di mana pojok pustaka ini merupakan
MOU dan kerjasama kami dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsifan. Di sini juga kami ada banner tentang hentikan gratifikasi, bangun. Kemudian ada di tempat kami, loket kami bersifat one stop service, yang artinya bahwa semua jenis layanan itu kami terima bersama di sini. Di sini dapat dilihat kita punya loket penerimaan berkas prioritas, di mana loket berkas prioritas ini adalah pemohon langsung yang tanpa menggunakan kuasa. Pembayaran, loket pembayaran di tempat kita adalah bersifat cashless. Ini Mbak lagi mengajukan apa nih? Roya, gimana layanan di tempat? Apa lagi? Berarti memuaskan ya layanan kami. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Selanjutnya di sini juga ada chat yang khusus disabilitas. Kami juga tempatkan petugas yang sudah mempunyai kecakapan dalam berkomunikasi dalam bahasa isyarat. Ini dalam rangka apa nih Mbak Ain? Oh, gimana layanan kami di sini? Itu. Kemudian di sini kita juga untuk ruang tunggu bagi kelompok rentan, kita menyediakan kursi tunggu khusus pemohon kelompok rentan dan kursi roda. Kemudian tersedia informasi alur pengaduan, kemudian dilengkapi juga dengan free wifi dan jalur evakuasi. Kemudian juga tersedia free charging pemohon umum dan pemohon rentan. Kami juga menyediakan fasilitas untuk membuat nyaman para pemohon, yaitu berupa minuman gratis. Selanjutnya ini adalah ruang tunggu bagi pengguna layanan kami. Ruang tunggu di sini sangat nyaman, kemudian kami siapkan juga fasilitas berbagai macam koran untuk membuat mereka tidak bosan menunggu. Selanjutnya kita juga ada APAR sebagai salah satu wujud bentuk keselamatan bagi kami. Di sini juga tersedia banner semuanya memuat mengenai zona integritas yang wilayah bebas dari korupsi. Kemudian di situ juga tersedia helm sebagai jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, di mana itu merupakan pemenuhan 14 komponen pelayanan publik. Kemudian toilet tersedia untuk pengguna layanan terpisah antara wanita juga laki-laki. Juga ada wastafel yang selalu terjaga kebersihannya. Tersedia juga kursi disabilitas yang bisa diakses dengan kursi roda dan menggunakan guiding jalur pandai, serta tersedia pegangan khusus untuk pengguna disabilitas pada toilet dan panic button. Juga yang menyusuri, di mana ruangan ini juga sangat nyaman dan representatif. Untuk pengawasan secara internal, kami juga memasang CCTV untuk memastikan bahwa loket layanan kami benar-benar berjalan sesuai SOP. Kemudian di sini juga ada loket layanan pengaduan. Loket layanan pengaduan ini bisa melakukan tatap muka langsung. Kemudian sudah ada petugas yang bernama Mas Adi yang selalu standby nih di sini nih. Nah, untuk layanan pengaduan ini selain secara tatap muka juga kita menyediakan kanal-kanal pengaduan secara online.
Kemudian kita juga menyediakan sarana informasi secara media elektronik. Di sini pengguna layanan dapat melihat dan mendengar langsung apa-apa saja jenis layanan, persyaratan maupun biaya, serta informasi terkait kegiatan kantor pertanahan Kabupaten Tanah Laut, semua ada terinformasikan di sini. Kemudian kita juga bentuk antisipasi keselamatan, kita juga menyediakan kotak P3K. Selanjutnya, Bu tim penilai untuk masuk ke back office. Pintu kita ini sudah menggunakan akses door. Jadi tidak ada pengguna layanan yang boleh masuk ke dalam ruangan kami dan hanya petugas khususlah atau pegawai kami yang punya akses. Selanjutnya saya akan mengajak untuk masuk ke ruangan SPP. Assalamualaikum. Mau kemana nih? Mau ke lapangan pengukuran. Apa yang kalian siapkan? Untuk survei kepuasan. Oh, kemudian apa lagi? Saya sudah mulai perlengkapan pengukuran, rompi, pin, sama. Mantap. Oke. Komitmen bahwa apa yang Anda pakai itu memang benar-benar dilaksanakan di lapangan. Oke, semangat. Oke. Pertanyaannya. Secara rapi di dalam lemari. Tapi masih dalam bentuk fisik ya. Oke. Tapi sudah dilakukan scan semuanya ya sebagai bentuk antisipasi mitigasinya. Kemudian ini apa nih Pak Helmi? Kalau ini dari sebagai bahan kalau seandainya dia bebannya sedikit berarti bisa sebagai ini ya pengendalian terkait beban tugas, kemudian monitoring terhadap tunggakan juga ya. Oke, mantap. Lanjut Pak Helmi, terima kasih. Selanjutnya saya akan mengajak Ibu untuk melihat di sini kita ada ruang kolaborasi dan koordinasi baik itu dengan stakeholder terkait maupun dengan aparat penegak hukum. Nah, disinilah ruangan yang kita berikan space-nya meskipun terbatas, karena memang kita punya ruangan yang terbatas, kami memanfaatkan ruangan yang ada seperti ini. Selanjutnya saya akan mengajak ke ruangan TU. TU ini adalah dapurnya kantor kita. Selamat pagi Mbak Lia, kita Mas Untung. Nah, ini adalah ruang TU kami. Semuanya dalam keadaan rapi, bersih, dan nyaman. Sebagai bentuk pengendalian terhadap kedisiplinan pegawai, kita punya inovasi cantik, catatan kode etik. Nah, di sini nanti akan terlihat siapa yang tidak disiplin dalam absensinya, dalam pakaian atributnya yang tidak lengkap. Nah, kemudian di sini adalah area sebagai pengingat bagi kita secara internal, di mana di situ ada memuat 6 area perubahan, sabta tertib pertanahan, kemudian budaya malu pegawai, kode etik ASN, larangan kode etik. Semuanya ini adalah suatu bentuk pengingat bagi kita pegawai yang ada di kantor. Kemudian kita akan berlanjut pada sekretariat JI. Selamat pagi Mas Jordi. Di sini merupakan sekretariat zona integritas. Di sini juga menjadi tempat diskusi, koordinasi kita dalam rangka pembangunan zona integritas. Dan ini adalah ruang saya sendiri.
Pangan ini juga saya punya sistem pengendalian yang bisa saya selalu awasi terkait kegiatan atau aktivitas teman-teman, yaitu berupa CCTV. Kemudian ada lagi bentuk pengendalian dari saya, biasanya saya memakai ini nih. Papan ini merupakan catatan bagi saya terkait capaian kita, rencana kita, strategi kita, dan ini selalu saya pantau setiap minggu. Karena ini merupakan target-target yang harus terrealisasi sesuai komitmen kita bersama. Lanjut. Perjalanannya cukup panjang. Sekarang kita memasuki ruang arsip. Di lorong ini saya menempatkan beberapa tanaman untuk menambahkan keasrian dan kenyamanan kantor kami, karena saya suka kebersihan dan keasrian. Mana Pak Kap? Pagi ini, salam. Nah, ini adalah akses door yang tidak bisa juga dibuka oleh orang lain. Ini ada tempat menuju ruang arsip maupun seksi PHP. Lumayan jauh. Ruang arsipnya. Assalamualaikum. Nah, ini ruang arsip kita. Ruang arsip pun hanya petugas arsip yang bisa mengakses, karena pintunya kita sudah menggunakan akses door kita. Tolong bisa dibuka, Mbak. Ayo, mari. Silakan masuk. Arsip kita ini sudah tertata dan tersusun secara rapi. Kemudian petugas yang kita tunjuk itu juga hanya satu di dalam, dan ini adalah dedengkotnya penjaga arsip nih. Dan dia juga mempunyai inovasi atas peminjaman arsip ini. Kemudian kita juga di sini untuk pengamanan arsip ini kita punya CCTV sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan. Dan di sini juga untuk peminjaman arsip ini kita punya juga sebuah inovasi yang bernama EPAS, di mana EPAS itulah sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan jalurnya arsip. Jadi tidak boleh sembarangan orang yang bisa mengambil ataupun meminjam arsip, dan itu semuanya sudah termonitoring melalui aplikasi yang dibuat oleh teman-teman. Terima kasih, Mbak. Berdekatan ruang arsip ini adalah ruangan PHP. Ruangan PHP cukup luas dan representatif, karena bekerja itu jika ruangan nyaman, maka hasil yang dicapai pun akan maksimal. Selanjutnya saya akan mengajak untuk melihat ruangan seksi lainnya. Ini adalah ruang seksi. Assalamualaikum. Fajar, ini kasih pengadaan. Gimana di seksi pengadaan? Capaian targetnya? Terus tingkatkan kinerjanya ya. Kita juga menyediakan loket untuk pegawai, baik itu terpisah laki-laki dan perempuan. Dan selanjutnya kita akan memasuki seksi pengendalian dan penanganan sengketa. Assalamualaikum. Nah, ini ruangan seksi sengketa dan pengendalian, meskipun tempatnya kecil, tapi bersih, rapi, dan nyaman. Ini apa ini? Semua dokumen sengketa, perkara. Sengketa dan perkara ya ini ya. Dari tahun 2021. Tolong ini dijaga karena ini penting dokumen ini bagi kita, dan sengketa ini merupakan leadernya penyelesaian tanah ekstransmigrasi, dan itu juga diapresiasi bahkan direplikasi oleh kantor pertanahan lainnya. Selanjutnya akan mengajak Ibu untuk melihat
eh, seksi penataan. Perjalanannya cukup jauh karena ini ada bangunan baru, ini bangunan lama. Selamat pagi Kang Lukman. Nah, mana ini comment center? Kamu tugas di sini ya? Nah, ini comment center ini juga sebagai suatu wadah untuk mengawasi atas semua kegiatan-kegiatan yang ada di tempat kita, yaitu program strategis nasional maupun kegiatan lainnya. Ruangannya juga kecil karena kami memang mempunyai ruangan yang terbatas sehingga kita memanfaatkan saja. Kemudian seksi penataan, ini seksi penataan nih. Assalamualaikum. Mana Bu Diahnya kasihnya? Gimana Bu Diah? Redis kita gimana? Alhamdulillah Bu, kita sudah sampai kepada tahap sidang ke daerah, sudah dari dashboard. Insya Allah nanti bulan Juni kita sudah sertifikat. Harus, karena tanah laut redisnya selalu teratas ya. Nah, jadi bulan Juni selesai 100%. Insya Allah. Oke, semangat ya Bu Diah untuk pembangunan JI menuju WBBM-nya. Selanjutnya saya akan menunjukkan bahwa kita punya musola. Nah, musola ini juga bisa digunakan oleh penyandang disabilitas di mana guiding block ini menyambungkan sampai di depan yang tadi. Kemudian juga selain musola, kita menyediakan tempat wudhu untuk disabilitas juga dengan guiding block yang sudah tersedia. Sudah ya? Sudah. Mana media? Oh, ini. Ini merupakan pojok mediasi, bahwa kami tidak membuka mediasi di depan karena space-nya yang terbatas, di sini ruangannya luas, apalagi kalau mediasi sengketa, konflik, itu begitu banyak orang yang hadir, jadi kita mengambil tempat yang cukup luas di sini. Nah, selain mediasi, di sini juga terpampang secara nyata begitu banyak piagam-piagam yang kami terima atas capaian prestasi kita di sini. Demikianlah tour office yang sudah saya lakukan untuk mengenal lebih dekat profil kantor pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa dilanjut ke ruang rapat ya Ibu untuk paparan.
Baik, mungkin bisa langsung dilanjut Ibu untuk paparannya. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Tim Penilai Internal JTI menuju WBBM, terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengikuti evaluasi dalam rangka JTI menuju WBBM. Baiklah, saya Enda Nur Cahaya selaku pimpinan Satker akan memaparkan pembangunan JTI menuju WBBM di tempat kami. Dari tahun 2023 hingga 2025, di mana 2023 kami melakukan tahap persiapan, di mana area fokusnya adalah perubahan, manajemen perubahan. Kemudian tahun 2023 hingga 2024 kita tahap perencanaan dan penataan, di mana fokus areanya adalah perubahan tata laksana SDM dan pelayanan publik kita. Kemudian di tahun 2024 kita adalah tahap implementasi program unggulan, di mana area perubahannya adalah sumber daya manusia, pelayanan publik, kemudian manajemen risiko. Kemudian tahun 2025 awal, tahap evaluasi dan penguatan akuntabilitas, di mana fokus area kita adalah perubahan akuntabilitas dan pengawasan. Tahun 2025 yaitu kita fokus pada area perubahan dan mana semua area perubahan itu sudah terintegrasi dengan harapan bahwa 2025 kami bisa meraih predikat WBBM, insya Allah. Lanjut. Ini merupakan tim kerja pembangunan JTI kami dan saya selaku pimpinan selalu berkomitmen untuk terus memotivasi dan mendukung penuh kepada semua jajaran untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, prima, serta profesional. Nah, prestasi-prestasi yang kami dapatkan ketika menuju WBBM, salah satunya adalah penghargaan dari Kemenpan terkait UPP terbaik dalam penyedia sarana kelompok rentan. Kemudian dari Ombudsman, kita juga selalu mendapatkan peringkat pertama dalam layanan publik dari tahun 2021 hingga 2024. Kemudian tahun 2025 kami juga mendapatkan penghargaan dari Kanwil atas capaian prestasi kami penyelesaian Lintor dan PTSL yang tercepat di bulan Februari dan di bulan April 2025. Dan ini juga beberapa capaian prestasi kami menuju WBBM. Masih banyak lagi sebenarnya prestasi-prestasi yang kami dapat, namun terlalu banyak nanti slide yang harus kami tampilkan. Inilah profil kantor kami, misi visi kami, jumlah pegawai kami ada sebanyak 72 orang, PNS 32 orang, P3K 5 orang, PPNPN 23, outsourcing ada 8 dan ASK 44. Berarti bahwa di tempat kami PNS hanya sedikit jumlahnya dibandingkan P3K maupun petugas lainnya. Dan ini sarana dan prasarana pendukung kami ketika menuju WBBM. Sangat jauh berubah dan sangat jauh meningkat, terutama sarana dan prasarana untuk kebutuhan kelompok rentan. Nah, profil kantor kami bahwa luas wilayah yang ada di Kabupaten Tanah Laut, khususnya luas APL itu sebanyak 260.000 lebih hektar, kemudian yang terdaftar 665,35 hektar dan terpetakan sudah 153. Dari data itu jumlah tanah yang terdaftar itu sebanyak 71% dan yang belum terdaftar itu sebanyak 29%. Dan dari data yang itu tadi jumlah buku tanah yang valid sebanyak 93,8% dan SU yang valid itu sebanyak 87,55%. Nah,
wilayah kerja kami termasuk wilayah yang tinggi atau luas di seprovinsi Kalimantan Selatan, salah satu terluas, di mana luas wilayah itu seluas 3.841, terdiri dari 11 kecamatan, 5 kelurahan, dan 130 desa, dengan kepadatan penduduk berjumlah 344,740 jiwa. Dalam menuju WBBM ini kami mempunyai isu strategis, yaitu isu strategis di mana belum optimalnya pelayanan pertanahan bagi kelompok rentan sebagai wujud pelayanan prima. Latar belakang atas isu itu adalah pasal 4 ayat 1 Peraturan Menpan RB nomor 11 tahun 2024, di mana dinyatakan organisasi penyelenggara wajib menyelenggarakan pelayanan publik ramah bagi kelompok rentan. Dan data yang kami pakai adalah data BPS dari Tanah Laut maupun data dari Dinas Sosial, di mana tahun 2024 menunjukkan adanya 153.865.000 jiwa yang termasuk kategori kelompok rentan. Di mana di situ jelas terlihat data bahwa parkir miskin sebanyak 98.012, artinya 63,7%. Kemudian lanjut usia 31.767 atau 20% dari populasi yang ada. Kemudian korban bencana 23.425 atau 15% dari populasi yang ada, dan disabilitas 661. Nah, itulah yang menjadi latar belakang isu yang kami angkat. Nah, terhadap isu yang kami angkat itu, langkah strategis yang kami lakukan adalah penyediaan sarana dan prasarana kelompok rentan, layanan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat disabilitas, penunjukan petugas pendamping khusus pelayanan kelompok rentan, dan membuat pedoman pelaksanaan layanan khusus kelompok rentan. Hasil yang kami dapat yaitu tersedianya sarana kelompok rentan, kemudian inovasi layanan kelompok rentan, kemudian tersedianya petugas khusus untuk kelompok rentan, dan SOP yang mengatur tentang kelompok rentan. Dampak yang kami dapat dari langkah strategi maupun hasil itu adalah penghargaan dari Menpan RB untuk pelayanan pertanahan bagi kelompok rentan. Nah, area 1 manajemen perubahan. Pada area 1 manajemen perubahan, pada saat WBK kita hanya punya 2 agen perubahan, yaitu fokus pada penurunan tunggakan dan penyederhanaan SOP untuk layanan Jumat Batua. Nah, untuk menuju WBBM ini kita mempunyai 4 agen perubahan, di mana 4 agen perubahan ini semuanya mempunyai misi, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dengan perubahan masing-masing. Di agen Ibu Rizky Intan, dia melakukan perubahan untuk peningkatan SAPRAS, kemudian layanan Besila, kemudian SOP, kemudian untuk Mas Ilham, untuk agen perubahan 1 itu ada kegiatan atau inovasi Larasati, kemudian agen Fitri Fatmawati itu agen opcengnya adalah layanan simpati terpadu, dan agen opceng yang terakhir yang keempat yaitu layanan Dreptus. Semuanya berfokus pada peningkatan kualitas terhadap kelompok rentan maupun kelompok yang lainnya. Area 2 penataan tata laksana. Pada saat WBK kita hanya punya 1 SOP tentang inovasi Jumat Batua, penyederhanaan. Kemudian hanya menggunakan aplikasi yang tersedia oleh kementerian. Nah, menuju WBBM kami mempunyai inovasi pendukung tambahan dalam penguatan kinerja penguatan SPBE kami. Semuanya inovasi berupa pendukung seperti EPAS, Intan, Simantap, Sipekan, Realita, juga Datu. Dan pada area 3 penataan sistem manajemen, fokus kita adalah upaya pengelolaan SDM dalam peningkatan profesionalisme dan integritas SDM. Realisasi yang sudah kami lakukan adalah pembuatan inovasi cantik, studi tiru ke beberapa daerah, kemudian mutasi internal, reward and punishment, kemudian ada privilege terhadap penerima reward, pengembangan kompetensi. Dampak yang kami lakukan atas realisasi itu terbentuknya budaya organisasi yang unggul, kemudian peningkatan profesional SDM, dan meningkatnya nilai IPA SN kami yaitu di angka 80,3.
Area 4, penguatan akuntabilitas. Target yang kami lakukan adalah peningkatan akuntabilitas, efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di kantor kami. Realisasi yang sudah kami lakukan adalah peningkatan komitmen pimpinan yang terlibat langsung dalam perencanaan, evaluasi maupun monitoring untuk capaian target kita. Kemudian integrasi sistem monitoring, di mana situ sudah dilakukan atau dibuat sebuah inovasi realita oleh TU, di mana dari inovasi tersebut nilai sakit kita meninggi, kemudian IKPA kita 2 tahun berturut-turut adalah peringkat pertama di Kementerian ATR BPN kita. Kemudian yang terakhir adalah zero temuan izin Kementerian ATR BPN. Nah, area penguatan akuntabilitas saat WBK itu adalah IKPA tertinggi kita, peningkatan nilai sakit kita di tahun 2020 hingga 2024. Kemudian sama seperti yang tadi, kita zero tunggakan di tahun 2022 dan 2024. Untuk area penguatan pengawasan, kami memastikan seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan bebas dari semua penyimpangan. Saat WBK itu hanya perlunya peningkatan efektivitas pemantauan dan komunikasi publik di dalam pengawasan. Namun menuju WBBM, kita telah melakukan pengawasan yang lebih efektif dan independen terhadap kinerja unit kerja. Langkah strategi yang kami lakukan dalam penguatan pengawasan ini melakukan public campaign, kemudian menggunakan PIN, rompi yang ada tulisannya no tipping untuk petugas lapang, baik itu pengukuran, panitia, ataupun dalam petugas pertimbangan teknis. Tersedianya juga SOP peminjaman arsip agar arsip itu benar-benar terlindungi dan terjaga keakuratannya. Kemudian kita selalu fast response terhadap setiap pengaduan dan berdasarkan hasil survei IKM kami adalah 97,40%. Kemudian penguatan area 5 penguatan pengawasan ini merupakan eviden bagaimana SOP peminjaman arsip kami, bagaimana kita ada kanal-kanal pengaduan, di surat tugas juga kita ada pencatatan mengenai pengaduan-pengaduan terhadap kurang puasnya atas layanan kita. Nah, area 6 peningkatan kualitas pelayanan publik, target yang kita capai adalah percepatan pelayanan dan pengurangan distorsi pelayanan publik. Realisasi yang sudah kami lakukan yaitu tersedianya Sapras kelompok rentan, kemudian terciptanya inovasi-inovasi baru, kemudian meningkatnya trust building masyarakat, dan optimalisasi budaya kerja yang profesional dan humanis. Dampak yang kami lakukan atau dampak yang kami dapatkan dari realisasi yang sudah kami lakukan adalah meningkatnya pemohonan tanpa tunggakan dari tahun 2021 dan 2024. Area 6 peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, area 6 inilah semua inovasi yang kita buat itu berjalan. Di mana inovasi yang ada pertama yaitu pasar ketan, penyedia sarana dan prasarana ramah kelompok rentan. Nah, semuanya sudah dapat terlihat. Terpadu ini 2023 ada 5, 2024 ada 7, dan 2025 itu baru 1. Lanjut, untuk inovasi layanan selanjutnya adalah Larasati, layanan antar sertifikat sepenuh hati. Bahwa di tahun 2025 kita sudah mengantar 3 berkas permohonan, namun Larasati ini kami fokuskan untuk kelompok rentan. Kemudian inovasi layanan berikutnya adalah drive-thru, layanan tanpa turun. Dan dari data yang kami himpun, laporan pengambilan di tahun 2024 ada peningkatan yaitu sebanyak 167 berkas. Kemudian kolaborasi dengan pihak eksternal, bahwa dalam mewujudkan pembangunan JETI menuju WBBM, kami melakukan kolaborasi dengan pengadilan negeri, dengan pemerintah daerah, maupun dinas lainnya seperti SLB juga,
untuk peningkatan pelayanan kami bagi kaum disabilitas. Kemudian inovasi yang kami buat itu sudah direplikasi oleh beberapa kantah seperti Banjarbaru, kemudian Kabupaten Kantah Tanah Batola, kemudian Pengadilan Negeri Marabahan. Replikasi dua itu diadopsi oleh mereka. Dan ini merupakan daftar inovasi yang ada di tempat kita. Begitu banyak inovasi dari Kijang Mas, Jumat Batuah, Pasar Ketan, Besila, Larasati, bahkan hingga Cantik. Itulah inovasi-inovasi yang ada di kantor pertanahan kami yang membuat kinerja kami terus meningkat dan dengan misi dan tujuan yang sama yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Demikian paparan kami menuju WBBM dari kantor pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kakan atas pemaparannya dan juga tadi office tour ya yang cukup lengkap. Ternyata persepsi juga dijelaskan satu persatu. Nah, untuk kesempatan berikutnya mungkin pendalaman materi dari kami. Kami ucapkan selamat bergabung Ibu Kabak ya, ada Bu Dona di sini. Tadi kami lupa menyapa. Baik, untuk sesi tanya jawab berikutnya mungkin dari Bu Kabak, Bu Asri. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Suaranya belum terdengar, Bu Kabak, sepertinya masih di mute. Yang bisa aja. Aku aja. Yang dibuka aku aja. Baik. Terima kasih Mbak Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas suara saya dari sana? Kedengaran, tapi berdengung, berdengung. Suaranya, Mbak. Baik Bu, sekarang udah jelas ya Bu? Ya, bagus. Bersih. Baik, terima kasih Bu. Selamat Bu dengan pencapaian teman-teman di Tanah Laut, WBK sebelumnya 2 tahun yang lalu, kemudian beberapa penghargaan yang cukup banyak tadi saya lihat yang didapat oleh teman-teman di Tanah Laut. Dan pada pagi hari ini Bu, memang kita mau naik Bu. Kemarin juga teman-teman sudah langsung ke sana dan kali ini memang kami ingin melihat lagi, memonaf lagi apa sih yang barangkali kemarin tidak bisa dilihat oleh teman-teman pada saat kunjungan ke sana. Baik Bu Kakan, tadi Bu sampaikan Bu, ada SOP kelompok rentan Bu. Nah kalau SOP kelompok rentan itu sudah ada Bu, kalau sekarang dibuat Bu. Kemudian implementasinya sepertinya sejauh ini seperti apa? Karena kan saya lihat tadi mulai dari parkir memang fasilitas untuk kelompok rentan sepertinya memang disiapkan khusus di Tanah Laut. Kemudian apakah dalam penyiapan itu ada kendala Bu? Karena kan barangkali kelompok rentan itu memang sekian persen dari jumlah pemohon yang ada di Tanah Laut Bu. Nah, barangkali ada kendala untuk implementasi pelayanannya untuk kelompok rentan. Itu yang pertama Bu. Kemudian Bu, tadi Ibu sampaikan beberapa inovasi yang memang sudah ada sebelumnya pada saat mendapat predikat BBK seperti Jumat Batuah. Kalau inovasi-inovasi yang lama itu masih tetap berjalan atau gimana Bu? Nah itu kemudian bagaimana cara Ibu dengan banyak inovasi? Saya tadi lihat di halaman terakhir itu banyak sekali inovasi yang ada di Tanah Laut. Nah sementara kita itu kadang terkendala untuk menjaga konsistensi pemanfaatan implementasi maupun ngitung dampaknya. Apakah sebetulnya inovasi itu bermanfaat atau enggak sih buat layanan? Nah, bagaimana sih Bu Kakan itu bisa memanage
memantau, kemudian mengevaluasi sekian banyak inovasi yang ada di tanah laut, Bu. Saya rasa itu aja, Bu Kakan. Terima kasih. Monggo dipersilakan, Bu. Terima kasih Mbak Astri atas pertanyaannya. Ada 3 berarti tadi ya yang saya catat terkait SOP kelompok rentan, inovasi apakah masih berjalan ketika WBK menuju WBBM, dan banyaknya inovasi itu bagaimana konsistensinya ya, kalau tidak salah kemudian seperti itu. Nah, untuk kelompok rentan, karena itu adalah sebuah isu strategis yang kami angkat, dan berdasarkan hasil penilaian oleh Ombudsman bahwa satu yang kurang dari kantor pertanahan Kabupaten Tanah Laut adalah fasilitasi untuk kelompok rentan. Makanya akhirnya kita berupaya untuk menyediakan itu, menyediakan semua sarana dan prasarana. Nah, terkait berbicara sarana prasarana, berarti kan harus ada tuh petugas yang ditunjuk. Nah, untuk membentuk petugas itu kita pasti punya SK, dan bagaimana prosedurnya juga itu juga semua jelas ada bahwa pasar ketan itu sebenarnya kami buat untuk meningkatkan layanan inklusif, kemudian mempermudah akses layanan, kemudian mendorong pelayanan publik yang humanis, kemudian meningkatkan citra. Dan SOP yang kami punya yaitu di situ jelas sekali memberikan tugas-tugas orangnya siapa, melakukan apa. Nah, kemudian di situ juga SOP-nya kita ada bahwa untuk kelompok rentan kita juga punya aplikasi yang namanya Besila. Besti disabilitas, di mana SOP-nya itu bahwa kelompok rentan kita ketika akan melakukan suatu layanan di kantor kami, dia mengisi aplikasi. Kebutuhannya apa, kondisi fisiknya bagaimana. Nah, itulah yang salah satu SOP yang kami punya. Nah, kemudian ketika aplikasi itu diisi, petugas kami juga sudah siap dengan kebutuhan apa kelompok rentan itu. Kami menyediakan fasilitas antar jemput, Bu, untuk kaum kelompok rentan. Jadi SOP-nya itu jelas sekali, itu sudah kami buat, dan siapa melakukan apa juga ada, semuanya sudah terstruktur dan terorganisasi. Kemudian apakah inovasi WBK dulu masih berjalan pada saat ini? Ketika WBK, inovasi yang ada adalah Jumat Batuah. Nah, itu juga yang menjadi bahan diskusi bagi kami karena Jumat Batuah itu sebenarnya merupakan penyederhanaan SOP yang 1 hari selesai. Tetapi sekarang itu kan semuanya sudah bersifat elektronik. Kalau bersifat elektronik kan artinya 1 hari pun, jangankan hitungan 1 hari, dalam hitungan jam pun bisa selesai. Nah, kalau Jumat Batuah itu sampai sekarang juga akhirnya apakah kami bisa melanjutkan atau tidak, itu yang jadi pertanyaan bagi kami, Mbak Astri. Karena pada saat itu kan inovasinya masih dalam SOP penyederhanaan yang dalam 1 hari selesai. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya bahwa kantor pertanahan Kabupaten Tanah Laut begitu banyak inovasi yang dibuat. Inovasi yang dibuat kami untuk isu strategis itu jelas. Ada 4, ada Pasar Ketan, ada Larasati, ada Drive-thru, maupun simpati terpadu. Tetapi inovasi yang lainnya itu adalah sebuah inovasi pendukung yang ada di masing-masing teknis. Ada itu di TU mengenai realita, ada itu di SP inovasinya mengenai Simantan, ada itu di seksi PHP, ada inovasi si pekan dan prestis. Nah, tetapi fungsi inovasi pendukung itu sebenarnya justru untuk sebuah monitoring dan koordinasi antar seksi, bahkan saya selaku pimpinan, untuk memastikan bahwa pekerjaan kita itu sesuai dengan rencana aksi kita, pekerjaan itu targetnya sesuai komitmen kita, dan hasilnya itu dapat termonitor, dan itu semua bisa terintegrasi oleh teman-teman yang ada. Mungkin itu Mbak Astri. Jadi untuk konsistenan itu jelas ada. Karena apa? Dari inovasi realita dari TU itu saja kita mendapatkan penghargaan IKPA tertinggi tahun 2024 dan 2023. Artinya justru inovasi itu menuntut kami untuk konsisten dan komit atas capaian kinerja kami. Mungkin itu Mbak Astri. Terima kasih Bu Kakan. Apalagi ini ya Bu ya, pasti teman-teman sekarang dengan kondisi efisiensi
pasti berpikir lebih strategis ya Bu ya, untuk bisa Betul. melakukan layanan yang barangkali memang sudah ada dan sebetulnya membutuhkan anggaran ya Bu ya. Sementara itu Mbak Mira, dipersilahkan Mbak Mira, monggo Mbak Mira. Baik, terima kasih Bu Asri. Mungkin selanjutnya dari Bu Iis. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi, selamat kepada rekan Kota Tanah Laut dan jajarannya yang sudah sampai ke tahap ini, ke tahap yang dibanggakan ya sama kita menuju WBBM. Pertama saya apresiasi ya, posturnya bagus, saprasnya bagus, lengkap, memadai, bersih, rapi, dan nyaman untuk suasana kerja dan untuk pemohon. Kemudian yang pertama untuk isu strategis ya Ibu. Kalau di sini tadi yang diangkat cuma satu ya, untuk pelayanan kelompok rentan ya. Nah, apakah untuk yang lainnya seperti masalah kinerja Bu, apakah sudah tidak ada lagi permasalahan, misalnya tunggakan, kemudian SOP, apakah sudah dilaksanakan semua, apakah ada yang masih melebihi SOP, 7 layanan prioritas, sertifikat elektronik, apakah semuanya sudah berjalan dengan sesuai ketentuan atau seperti apa? Kemudian isu strategis ini kan tadi Ibu mengangkat kelompok rentan itu salah satunya itu di Tanah Laut itu 63% kelompok miskin ya Bu ya. Betul sekali. Nah, apakah ada 63,7%, betul. ya, apakah ada hal-hal yang selain Satgas ya Bu, apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh Satgas untuk menjangkau masalah ini, karena sekarang itu kalau evaluator itu menjangkau ke dampak ya Bu, ke dampak selain dengan Sapras, dampaknya apakah untuk masyarakat sekitar itu ke kelompok miskin itu adakah program-program dari Kantah yang menyentuh untuk masyarakat miskin, misalnya ya Bu, ada UMKM, Lintor, Reddit dan sebagainya. Nah itu Ibu di sini saya belum lihat ya Bu ya ininya ya, pencapaiannya atau kegiatan-kegiatan apa saja yang menyentuh untuk masyarakat miskin yang ada di Tanah Laut itu yang jumlahnya sangat besar. Kemudian tadi ya Bu, karena sekarang itu Menpan itu mengaitkan isu strategis dengan agen perubahan. Jadi ketika ada agen perubahannya, masukkanlah itu juga sebagai isu strategis. Ketika Ibu ada agen perubahan apa tadi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, berarti masukkanlah itu juga untuk misalnya ada permasalahan apa di pelayanan, apakah belum cepat, belum optimal atau seperti apa, maka muncul agen perubahan untuk itu. Jadi tidak hanya kelompok rentan yang disasar. Jadi ada ketika ada agen perubahan yang muncul, berarti di situ harus ada dasarnya menciptakan agen perubahan. Jadi itu juga harus masuk isu strategis. Kemudian ada nanti manajemen risikonya ya, ketika ada agen perubahan itu dasarnya apa? Itu dasarnya itu dari isu strategis, permasalahan strategis, mitigasi risikonya apa. Jadi muncullah agen perubahan, kemudian inovasinya apa yang muncul, kemudian hasilnya seperti apa dan dampaknya sekarang seperti apa. Itu ya Bu ya. Jadi nanti mungkin ditambahkan. Jadi isunya tidak cuma satu ya Bu ya. Ya. Kemudian tadi saya lihat IPA itu 100 Bu, betul? Nilainya 100. Betul. Ya, luar biasa. Guru kita. Ya. Harus Bu.
Gak pernah kita dapat 100. Nanti kita belajar. Makanya kita peringkat pertama Mbak Asri, Mbak Mira, Ini peringkat pertama. kami harus berburu nih Bu, ke tanah laut Bu. Kalau untuk IPA. Kemudian kalau IPA Abis ya, ASN, abis. ya, kalau IPA ASN itu hitung sendiri ya Bu ya. Kita nilainya tadi Ya. hitung sendiri ya. Atau dari Direkap satu-satu itu semuanya. Ya, berarti kita hitung mandiri ya. Oke. Kemudian saya nanya juga Bu, nanti tunggakan layanannya masih ada atau tidak, gitu ya. Kemudian saya minta diperlihatkan juga nanti 7 layanan prioritas, nilai kinerjanya seperti apa gitu ya Bu. Kemudian untuk replikasi inovasi itu ya, inovasi apa saja yang sudah direplikasi. Kemudian kontribusinya terhadap pembangunan nasional itu bisa Ibu perlihatkan jumlah PNBP yang didapat ya per tahunnya, kenaikannya. Kemudian jumlah DIPA, jumlah PNBP gitu ya Bu, yang nanti disandingkan ya ada berapa jumlahnya. Kemudian ada sertifikasi BMN hanya ada berapa per tahunnya gitu. Seperti itu dulu Bu. Sementara. Terima kasih. Terima kasih Mbak Is atas masukannya. Berarti bahwa dari apa yang disampaikan Mbak Is itu terhadap paparan kami perlu adanya perbaikan-perbaikan ya untuk lebih detail lagi terkait isu strategisnya, kemudian terkait agen perubahannya, kemudian terkait tampilan data tunggakan layanan prioritas dan lain sebagainya. Itu apakah nanti kami muat di dalam paparan itu, Mbak Is? Iya, betul Bu, nanti dimuat. Siap, nanti kita perbaiki. Nah, kemudian kalau terkait program-program yang menyentuh masyarakat miskin, sebagaimana yang data kami sampaikan tadi, hanya kenapa inovasi yang kami lakukan dan isu strategis yang kami munculkan itu karena apa? Karena di sisi lain pelayanan publik kami dinilai cukup sangat baik, terutama oleh Ombudsman. Nah, di mana dari tahun 2021 hingga 2024 kita menempati peringkat pertama. Bahkan di tahun 2024 Kantor Tanah Laut mendapatkan penilaian yang tertinggi dari 58 satker yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dan tidak hanya untuk kantor pertanahan saja. Nah, kemudian hal-hal yang menyentuh masyarakat itulah yang melatar belakangi isu strategis kami dengan data betapa banyaknya kelompok rentan yang ada di tempat kami. Nah, inovasi yang kami lakukan ini juga merupakan strategi kami juga Bu untuk lebih dekat dengan masyarakat, menyentuh masyarakat langsung. Misalnya inovasi simpati terpadu itu Ibu. Simpati terpadu itu adalah penyumpahan terhadap sertifikat pengganti. Nah, kita datang Bu ke tempat mereka karena mengingat luas wilayah Kabupaten Tanah Laut ini termasuk terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan. Bahkan dalam satu kabupaten ini Bu, ada sebuah kecamatan yang jangkauannya sampai 5 jam perjalanannya. Nah, disitulah kami hadir untuk yang hal-hal seperti itu, simpati terpadu sebagai solusi dari kami untuk kami bisa dekat dengan mereka, di mana simpati terpadu penerbitan sertifikat pengganti karena hilang itu kita berkolaborasi dengan Kementerian Agama. Nah, kemudian selain itu juga Larasati. Larasati kami menurut penilaian kami sudah memberikan pelayanan yang maksimal. Namun kami pengen lebih optimal lagi. Di mana untuk kelompok rentan sertifikat itu kami langsung mengantar Bu kepada pemohonnya. Kami punya petugasnya, kami punya sarananya, dan kami juga punya SOP-nya. Dan inovasi itulah yang melatar belakangi kami bahwa kami bisa hadir di tengah masyarakat untuk kelompok rentan. Mungkin itu Ibu. Ya Bu, kalau program yang lain seperti Redis, UMKM, apakah ada Bu di kantor? Kalau untuk Kabupaten Tanah Laut, untuk UMKM kami tidak ada. Tapi kalau Lintor kami ada, di mana Lintor itu kami berkoordinasi, berkolaborasi dengan Dinas UMKM
Nah, Lintor pun kami selesai pada di bulan Maret, Bu Mbak Iis. Bulan Februari, pertengahan Februari kami selesai berhasil menyelesaikan target Lintor di tahun 2025. Makanya kami juga mendapatkan penghargaan dari Pak Kanwil, bahkan dari Dinas UMKM, kami penyelesaian tercepat seprovinsi Kalimantan Selatan. Nah, untuk Redis kita setiap tahun ada, Bu Iis. Redis setiap tahun kata tanah laut ada. Tahun ini kita mendapatkan target 720 bidang dan insya Allah di bulan Juni tadi sebagaimana pada saat tur opis saya sampaikan bulan Juni prediksi kami akan selesai 100%. Kemudian untuk program strategis lainnya PTSL kami juga selesaikan di tanggal 23 April tahun 2025. Jadi alhamdulillah untuk program strategisnya Bu, kami selalu menempati tidak jauh dari 2 besar dan selalu di peringkat pertama. Itu sebagai bentuk komitmen kami atas capaian kinerja kami bahwa kami ingin memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Ya Bu, kalau pengadaan ada Bu, pengadaan tanah. Pengadaan tanah tidak ada, Mbak Is. Kalau 7 prioritas ini berapa persen Bu? 7 layanan prioritas, bisa dibuka nggak? Ya. Kalau 7 layanan prioritas, alhamdulillah terakhir saya pantau tidak ada yang di zona merah. Karena kan kemarin banyak yang terkendala ya katanya. Betul, Karena betul alih sekali. Bu, jadi alih ke sertifikat elektronik ya Bu. Kalau Iya, betul. itu sudah tidak terkendala lagi ya Bu. Jadi udah hijau semua kah? Tidak. Semua Sudah bagus. hijau semua. Apa? Hijau semua. Oh, sudah hijau semua. Sudah. Kalau ini Bu, kalau layanan elektronik ini, apakah ada masyarakat yang misalnya ragu atau gimana atau karena mungkin ada yang takut? Isu yang Alhamdulillah tidak ada Bu. Tidak ada di sini, tidak pernah ada kekhawatiran masyarakat Kabupaten Tanah Laut terkait sertifikat elektronik karena kita juga banyak melibatkan bekerja sama dengan media sosial untuk mempublish bahwa bagaimana sertifikat elektronik itu bagaimana jaminannya karena meskipun di Kabupaten Tanah Laut masih banyak orang-orang yang sesuai data bahwa kelompok rentan cukup banyak tetapi selama ini sejak dideklarasikannya layanan elektronik itu sampai saat ini tidak ada. Kita juga bersosialisasi dengan aparat desa maupun Forkopimda agar aparat desa sebagai pimpinan terendah di desa itu mensosialisasikan atas terbitnya atau layanan sertifikat elektronik. Mungkin itu Mbak Is. Tadi Bu yang inovasi apa yang sudah direplikasi oleh teman-teman? Kijangmas, kalau yang inovasi terkait isu strategis itu ada Drive to, ada Larasati, ada Simpati Terpadu, juga ada Pasar Ketan. Nah, tapi juga inovasi yang ada di kantor pertanahan yang cukup menjadi fenomena adalah inovasi Kijangmas. Dan Kijangmas itulah Bu yang direplikasi oleh kantor pertanahan Kabupaten Batola juga pengadilan negeri. Karena inovasi Kijangmas itu merupakan kolaborasi kami kantor pertanahan dengan pengadilan negeri maupun pemerintahan daerah. Kolaborasi itu dan inovasi itu bertujuan menyelesaikan tanah-tanah ekstransmigrasi dan itu progresnya lumayan signifikan dan itu juga yang merupakan salah satu permasalahan yang cukup krusial di tempat kami selain isu strategis sebagaimana yang kami sampaikan di paparan tadi. Terima kasih saya. Sama-sama Mbak Is, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Iis untuk pertanyaannya. Mungkin berikutnya dari saya ya Bu Kakan, karena hari ini SK saya ada 2, moderator sekaligus evaluator. Jadi selain memandu kami juga tanya-tanya. Kami apresiasi sekali ya Bu Kakan dari awal sampai paparan ini tadi. Sepertinya masih nyetrum dengan Pak Kakan yang dulu. Kalau yang dulu tuh Pak Kakannya belajar Bu dari Pak Sur. Iya. Yang dulu Pak Kakannya menyala, ternyata Bu Kakan juga nggak kalah membara ini.
Oke, tadi sudah banyak yang ditanyakan oleh Bu Astri maupun Bu Iis, antara lain terkait keberlanjutan inovasi, agen perubahan, dampak dari ZI, tunggakan layanan, 7 layanan prioritas, dan sebagainya. Mungkin saya juga kembali meng-highlight terkait WBBM ini adalah bagaimana Kantah itu sudah menyelesaikan permasalahannya pada saat WBK, dan dari yang dihasilkan saat WBK itu sudah direplikasi oleh unit-unit lain, baik sesama instansi maupun yang berbeda. Yang berikutnya adalah kerjasama, Bu Kakan ya. Nah, ini tadi di awal Bu Kakan menjelaskan ada ruang kolaborasi, mungkin nanti bisa dijelaskan kembali karena saya juga kurang kurang mengikuti tadi untuk ruang kolaborasi, mohon maaf. Lalu kami tadi sempat browsing bukakan terkait visi misi Kabupaten Tanah Laut ya. Jadi ini juga menyambung dari kolaborasi atau sinergitas, yaitu membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, karena ini menuju WBBM, seperti tadi yang sudah kami sebutkan bahwa harus adanya kolaborasi. Nah, sejauh ini apa saja kolaborasi dengan pihak Pemda? Itu ya, Bu. Lalu kami sambungkan kembali dengan misi Kantah Kabupaten Tanah Laut tadi, yang salah satunya adalah penataan ruang dan pertanian berkelanjutan. Nah, dari keseluruhan paparan ini bukakan, saya mohon maaf kalau terlewat mungkin ya, tapi belum kami lihat adanya upaya dalam kegiatan untuk pertanian berkelanjutan ini seperti apa gitu. Nah, terkait dengan kawasan juga, bukakan tadi disebutkan bahwa Tanah Laut ini salah satu yang terluas ya, 180 hektar ya kalau nggak salah. Nah, kalau boleh tahu dari 180 hektar itu tadi, 180.000 ya, itu mayoritas kawasannya apa Ibu? Apakah hutan atau bagaimana? Karena untuk permasalahan kawasan ini mungkin perlu kami sampaikan juga menjadi salah satu perhatian dari KPK sekarang, di mana permasalahan peta ya Ibu ya, peta yang dari KLHK, dari BPN ini sering berbeda sehingga masih banyak permasalahan overlap atau tumpang tindih. Nah, ini apakah di sana juga terjadi demikian, dan apakah sudah ada apa namanya mitigasinya atau kerjasama dengan KLHK, atau kalaupun ada kasus atau permasalahan mungkin nanti bisa diceritakan, bukakan, dan prosesnya bagaimana. Lalu yang berikutnya adalah kembali lagi ke semangat ya, yang semangatnya menyala ini bukakan. Kami bertanyakan kembali sebenarnya apa tujuan pembangunan ZI dan kenapa Tanah Laut ini harus WBBM begitu. Mungkin yang terakhir, karena kami sudah mendengar suara bukakan dengan merdunya menjelaskan, kami juga ingin mendengarkan suara masing-masing Pokja, Bapak Ibu sekalian. Jadi penjelasan masing-masing Pokja apa saja yang sudah dilakukan dan hasilnya atau dampaknya itu seperti apa. Mungkin ya itu dulu bukakan, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Mira atas beberapa pertanyaannya ataupun masukan bagi kami, di mana kalau mudah-mudahan kalau salah tolong saya dikoreksi terkait kolaborasi, bahwa kita kolaborasi tidak hanya terhadap Pemda tetapi juga dengan aparat penegak hukum. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, satu mengenai inovasi Kijangmas penyelesaian tanah ekstransmigrasi. Di samping itu kami juga kolaborasi dalam legalisasi aset Pemda. Nah, dengan legalisasi aset Pemda. Kemudian kolaborasi dalam berbagai aspek lainnya, dan hasil kolaborasi dan sinergitas itu Mbak Mira, tahun 2024 kami mendapatkan hibah dari Pemda berupa gedung aula yang cukup representatif, dan itu menunjukkan bahkan membuktikan bahwa sinergisitas kita, kemudian koordinasi kita, kolaborasi kita berarti sangat baik dan berhasil sehingga kita mendapatkan
apa yang tidak bisa kita dapat dari anggaran yang ada di kantor kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian terkait misi visi mengenai pertanian, ruang tanah pertanian yang berkelanjutan. Nah, kenapa kami cantumkan di situ? Karena hampir mayoritas di Kabupaten Tanah Laut itu luas wilayahnya juga sebagian adalah tanah pertanian. Dan ketika berbicara tanah pertanian, maka terhadap area-area tanah pertanian yang sudah ditetapkan sebagai tanah pertanian yang berkelanjutan, itu sebagai filter bagi kami bahwa ketika ada layanan pertanahan yang penggunaan dan pemanfaatannya itu tidak sesuai dengan tata ruang itu, maka kami tidak akan memprosesnya. Itu sebagai salah satu filter kami. Kemudian apakah terkait masalah kawasan hutan yang ada di tanah laut, sebagaimana banyak temuan adanya tumpang tindih kawasan antara tata ruang yang lainnya. Alhamdulillah di tanah laut bahwa kawasan hutan itu sudah terpetakan dan tata ruang kita RT RW maupun RDTR-nya sudah berkesesuaian dengan peta kawasan hutan. Dan salah satu bukti nyatanya adalah bahwa Redis kami tahun 2025 ini juga merupakan objek dari pelepasan kawasan hutan. Nah, semuanya sebelumnya juga bahwa objek Redis yang ada di tanah laut ini merupakan juga pelepasan dari kawasan hutan. Kemudian apa lagi? Apalagi ya, ada yang terlewatkan. Berkelanjutan. Tujuan ZI. Terkait Kenapa tujuan harus pembangunan WBK? ZI yang berkelanjutan bahwa kantor pertanahan sudah meraih predikat WBK. Artinya bahwa WBK itu sebagai tolak ukur kami dalam bekerja, bahwa kami punya komitmen, kami punya integritas, bahwa unit layanan kami sudah bebas dari korupsi, bersih melayani, kemudian kami punya semangat yang sama. Karena apa? Bahwa kami menciptakan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan ramah bagi semua. Kemudian kami harus meyakinkan kepada masyarakat bahwa layanan kami benar-benar sudah bersih, tidak ada lagi sesuatu hal yang bisa menggagalkan kami untuk menuju WBBM. Dan semangat itu akan terus ada. Kami sudah menghilangkan semua praktek-praktek korupsi, bahkan itu ketika diperoleh pada saat WBK. Dan apalagi WBBM, kami semakin meningkatkan kewaspadaan kami semakin meningkatkan, saya selaku pemimpin melakukan pengawasan terhadap seluruh unit jajaran saya, kepada jajaran saya, ketika mereka di lapang, ketika mereka di kantor juga, semuanya dalam pengawasan dan semuanya sudah termonitor. Bahwa pentingnya bagi kami itu adalah kami ingin membangun trust building kepada masyarakat bahwa layanan kami benar-benar bebas dari ruang gratifikasi dalam bentuk apapun itu. Mungkin itu Mbak Mira. Kemudian apakah saya dipersilahkan atau diperbolehkan untuk Ketua Pokja menyampaikan terkait area-area perubahannya gimana? Oke. Ya, Kalau untuk begitu, masing-masing Pokja. oke. Kalau begitu saya mulai dari Pokja 1, area manajemen perubahan. Silakan Bu Dia. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu saya Ketua Pokja 1, Ibu Dia. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Kakan atas kepercayaannya kepada saya untuk menjadi Ketua Pokja 1, di mana Pokja 1 ini merupakan langkah awal dari pembangunan zona integritas, di mana kita melakukan manage perubahan dalam pola pikir, mekanisme kerja maupun budaya kerja. Dalam pola pikir ini kita berusaha untuk melakukan inovasi-inovasi percepatan yang sudah disampaikan oleh Bu Kakan tadi, sehingga dari pola pikir yang kita lakukan itu bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kemudian untuk mekanisme kerja kita juga berusaha untuk melakukan mekanisme kerja yang tentunya terukur dan struktur sehingga tidak keluar dari SOP utama kita, terutama SOP baru kita terhadap kelompok rentan. Kemudian dalam budaya kerja kita juga
membudayakan terutama pimpinan kita bukakan sebagai role model untuk menjadi contoh dari kegiatan kita sehari-hari. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dapat dilanjut berikutnya, Ibu. Dilanjutkan untuk Pokja 2, penataan tata laksana. Mohon izin Ibu Kekan, Ibu tim penilai, perkenalkan kami dari Pokja 2. Untuk Pokja 2 apa yang sudah kita lakukan adalah di mana kita sudah melakukan untuk mengenai SOP sudah di mana ada inovasi-inovasi itu tetap kita pantau untuk berkelanjutan dari saat WBK sampai WBM. Kemudian di Pokja 2 juga kita melakukan penyederhanaan SOP terhadap pelayanan kita di kantor pertanahan. Dan untuk yang salah satunya juga adalah yang untuk pembuat ada yang inovasi Pasakertan, kita sudah membuatkan SOP sesuai dengan yang diperlukan untuk melayani kepada masyarakat kelompok rentan. Kemudian untuk kita juga sudah melakukan keterbukaan publik dengan membuat tim PPID setiap tahunnya selalu diperbaharui. Kemudian kita selalu melakukan monitoring terhadap masing-masing kegiatan yang ada di Pokja 2. Demikian yang bisa kami sampaikan, Ibu. Mungkin selanjutnya nanti ke Pokja berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Mas Fajar selaku Ketua Pokja Penataan SDM. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fajar Setiawan dari Ketua Pokja 3 tentang penataan sumber daya manusia. Di Pokja 3 kita berkonsentrasi kepada peningkatan kompetensi pegawai, terus peningkatan kedisiplinan, juga penempatan pegawai sesuai dengan keahlian dan kompetensinya. Untuk peningkatan kompetensi kita sudah meningkatkan jumlah pegawai yang sebelumnya masih belum semuanya mengikuti semacam pendidikan, pelatihan, diklat. Sekarang sudah menuju WBM, alhamdulillah sudah 100%. Semua pegawai telah kita ikutkan atau telah kita dorong untuk mengikuti pendidik pelatihan. Kemudian untuk kedisiplinan kita juga ada semacam ini Bu, penilaian inovasi, yaitu kita akan memberikan reward terhadap pegawai atau karyawan yang memang memiliki kinerja yang baik, memiliki kedisiplinan yang tinggi, dan begitu pula sebaliknya Bu, kita juga memberikan punishment terhadap pegawai yang memang kita nilai mempunyai kedisiplinan, contohnya misalnya kedisiplinannya yang kurang. Mungkin seperti itu dulu Bu dari Pokja 3 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Ibu Yaya selaku Ketua Pokja 4 peningkatan akuntabilitas. Izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Kakan, izin Ibu tim penilai dari Itjen. Perkenalkan nama saya Rizky Intana Mariani, nama panggilan Yayes Bu. Izin Bu, di sini saya selaku Ketua dari Pokja 4, kemudian juga sekaligus merupakan Ketua Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Tanah Laut. Jadi untuk Pokja 4 Bu, itu adalah penguatan akuntabilitas yang mana sasarannya itu adalah upaya peningkatan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Nah, jadi di sini sangat diperlukan mulai dari keterlibatan pimpinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
kemudian monitoring evaluasi. Di situ juga ada untuk peningkatan capaian kinerja serta pemberian reward dan juga punishment. Nah, kemudian dari Pokja 4 itu dampaknya adalah meningkatnya nilai sakit, Bu. Kami dari Kantor Tanah Laut sudah A, kemudian meningkatnya nilai IKPA, dan kemudian juga seperti yang disampaikan oleh Ibu Kakan tadi adalah zero temuan dari Itjen Kementerian. Jadi di sini untuk di Pokja 4 kita selalu melakukan monitoring evaluasi, koordinasi, mulai dari Ibu Kakan selaku pimpinan Satker, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian monitoring evaluasi, dan sampai ke pengawasan. Jadi untuk Pokja 4 ini di TU kita juga ada inovasi pendukung lainnya, seperti realita dan dashboard database tata usaha. Jadi untuk database tata usaha itu kita secara elektronik untuk database semua yang terkait dengan ketatausahaan, baik itu dari sisi perencanaan, kemudian kepegawaian, maupun dari keuangan atau realisasi anggaran. Nah, kemudian kita juga ada inovasi lain, realita. Nah, itu untuk pemantauan dari sisi realisasi anggaran kita yang juga bisa diakses oleh seluruh seksi di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Jadi inovasi realita ini kita real time, Ibu, jadi bisa dipantau oleh seluruh seksi itu terkait dengan pelaksanaan rencana aksi yang sudah dibuat oleh masing-masing seksi untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi fisik dan juga anggaran sebagai bentuk dari komitmen kita terhadap perencanaan aksi yang sudah kita buat per triwulannya. Mungkin dari Pokja 4 demikian. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut kepada Mas Rian selaku Ketua Pokja 5 penguatan pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim penilai. Saya Emrian Zakaria, Ketua Pokja 5. Kami di penguatan pengawasan. Untuk sub area kami yang banyak perubahan itu ada di pengelolaan pengaduan, Ibu. Dengan terbentuknya SK tim pengelolaan pengaduan, tersedianya layanan pengaduan dari adanya loket pengaduan. Terus kita juga mengimplementasi terkait peraturan Menteri tentang pengelolaan pengaduan dengan baik dan benar, sehingga pengaduan yang masuk kita itu presentasinya 100%, Bu. Penyelesaiannya yang berupa kasus pertanahan. Dan kita juga terkait sistem internal pengendalian internal di internal kita terhadap semua ASN dan pejabat. Untuk laporan LHKPN dan LHKSN kita juga tercepat, Bu. Sudah melaporkan semua, dan alhamdulillah di Pokja 5 tidak ada laporan terkait gratifikasi karena kita sudah melaksanakan campaign, Bu, baik di lapangan maupun di loket kita, Bu. Oke. Dari Pokja 5 dari saya cukup, Bu. Oke. Selanjutnya silakan Pak Alkaf selaku Ketua Pokja 6 peningkatan pelayanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin Bu Kakan. Perkenalkan saya Alkaf, Ketua Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Yang terhormat Bu Asri, Bu Kabak, ini pembimbing saya waktu jadi saya ke Subakteu di Kabupaten Tapin. Bu Asri Sejati. Dulu pembimbing saya. Izin saya menjelaskan sedikit tentang peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena gong dari WBBM adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, ya itu. Kemudian dari Pokja 6 peningkatan kualitas pelayanan publik, kami beberapa melakukan inovasi, diantaranya simpati terpadu, EPAS, kemudian Sipekan dan Intan. Untuk simpati terpadu yaitu sumpah sertifikat pengganti secara terpadu, kami berkolaborasi dengan melakukan MOU Kementerian Agama untuk mengambil sumpah sertifikat ke tempat pemohon. Di sini kami khusus kepada pemohon yang kelompok rentan tadi, yaitu ke lokasi-lokasi yang terjauh. Di sana
kami beserta Kemenak, juru sumpah, Ibu Kakan selaku yang menyumpahkan, kemudian disaksikan oleh 2 orang saksi untuk melakukan penyumpahan. Kemudian sertifikatnya juga kita lakukan mengantar melalui inovasi Larasati. Nah, jadi sudah berkelanjutan inovasi tersebut. Kemudian untuk konsistensi daripada kami mau menuju WBM tersebut adalah untuk kelompok rentan, kami untuk tahun 2024 untuk sertifikasi Lentor 350 bidang berkolaborasi dengan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, itu pesertanya adalah para nelayan yang memang kelompok rentan yang hidupnya di pinggir pantai, tetapi mereka sangat membutuhkan sertifikat, yaitu kami untuk tahun 2024 kami selesai tercepat sebanyak 350 bidang. Kemudian alhamdulillah juga untuk tahun 2025 kami target 49 bidang tercepat juga sekasal untuk sertifikasi Lintor. Itu mengarah sekali dengan kelompok rentan karena pesertanya adalah para nelayan yang sangat memerlukan sertifikat untuk keabsahan dan untuk keperluan modal. Kemudian untuk layanan 7 prioritas kami selalu mendapatkan nilai hijau. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Kakan dan jajaran, tadi sudah penjelasan singkat ya seluruhnya dari apa yang dilakukan di masing-masing Pokja, lalu hampir semuanya bisa menjelaskan inovasi apa-apa saja gitu ya. Dan bahkan mungkin dari saya pribadi merasa dari paparannya itu kurang tajam Bu untuk inovasinya. Karena ini kan cukup banyak dan bagus-bagus ya Bu ya. Jadi kalau misal nanti rezekinya bisa ke tahapan selanjutnya oleh Menpan, mungkin di inovasinya dipertajam lagi Bu. Karena cukup banyak dan berdampak ya dari penjelasan masing-masing Pokja tadi. Dari Bu Asri dan Bu Iis mungkin ada tambahan lagi? Mbak Mira, tambahan sedikit Mbak Mira. Baik Bu Asri. Kakan, terima kasih sekali Bu Kakan atas paparannya pada siang hari ini. Sebetulnya sudah banyak informasi yang Ibu sampaikan, tetapi memang untuk paparan secara alur sudah pas Bu Kakan, tetapi memang ada beberapa informasi data yang harus kita perkuat. Misalnya bahasa-bahasa peningkatan itu harus kita sajikan datanya Bu. Peningkatan. Nah, misalnya ada peningkatan penyelesaian tunggakan. Itu Ibu sampaikan progres penyelesaian tunggakan dari tahun ke tahun sehingga kelihatan bahwa setiap upaya dari Tanah Laut itu disertai dengan data yang bisa disajikan. Untuk selanjutnya nanti kita perkuat paparannya sehingga kalaupun tadi disampaikan Mbak Mira bisa lanjut ke selanjutnya, kita tidak memberi kesempatan evaluator untuk bertanya Bu. Karena Bu Kakan sudah bisa menjelaskan semuanya. Intinya itu Bu. Sehingga kalau mau bertanya bingung karena semuanya sudah disampaikan. Dan tentunya kita nanti harus memilih penyampaian yang pas Bu, yang tepat sesuai dengan ini Bu, konsep dan flow paparan yang sudah disusun oleh teman-teman di Tanah Laut. Saya kira itu aja. Terima kasih sekali. Ya, Mbak Asri, masukannya akan kami perbaiki lagi dan akan lebih kami pertajam lagi paparannya. Baik. Intinya terima kasih sekali Bu Kakan untuk jajaran atas paparannya pada siang hari ini. Terima kasih itu saja Bu Mira. Semoga nantinya bisa kita usulkan. Harapannya Ibu Kakan ya. Berharapnya seperti itu. Terima kasih Mbak Mira. Boleh silakan dilanjut Mbak Mira. Baik, atau mungkin dari Bu Leni ada tambahan baru bergabung. Cukup Mbak Mira. Oh, cukup. Yeah. Baik, kalau begitu untuk Bu Kakan dan jajaran kami ucapkan terima kasih sekali hari ini untuk waktunya, untuk paparannya dan segala penjelasannya. Semoga sesi ini membawa dampak dan kebaikan bagi kita semua sehingga bisa menuju ke WBBM. Amin, amin. Ada kurang lebihnya kami mohonkan maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak kasih, Bu. Mbak Ade. Berarti kami boleh live ya Bu? Monggo Ibu, boleh live. Terima kasih. Ya, silakan, Bu. Ibu, mantap, Sor. Enggak, aku Medan batal tunda. Medan ditunda karena kakaknya dipanggil oleh nggak jadi. Tim 3.